tanggung jawab korporasinya gitu ya kan. Tadi si Menhub juga bisa pakai pasal 72 untuk memulihkan hak rakyat, LH bisa pakai legal standingnya untuk menagih pemulihan korporasi untuk lingkungan, dan kementerian lain atau BPN juga melakukan evaluasi. Nah ini karena dia lintas kementerian gitu Mbak, maka sebenarnya memang di sana laporan presiden harusnya memastikan menteri-menteri itu menjalankan tugas. Presiden sudah. Setiap musim kemarau, karhutlah kembali berulang. Presiden sudah turun langsung, operasi diperkuat, dan penegakan hukum berjalan. Tetapi apakah semua ini cukup untuk memutus siklus karhutlah? Karena keberhasilan bukan hanya ketika api padam, tetapi api tidak kembali. Saya ingin ke Mbak Uli. Kalau kita bicara soal karhutlah yang terus berulang, menurut Walhi, persoalannya seperti apa yang benar-benar harus bisa ditangani dengan baik? Satu, sekarang api sudah muncul banyak, asap udah bahkan sampai ditransfer ke negara lain gitu kan. Meskipun saya juga tidak terlalu sepakat negara lain ini juga komplain-komplain ke Indonesia. Toh kalau dicek banyak juga perusahaan mereka Mbak gitu kan. Saya bukan dalam konteks membela gitu ya kan, tetapi kemudian ya gak etis juga mereka komplain ke kita sementara banyak juga perusahaan mereka yang terbakar lahannya gitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua, dari sisi kemanusiaan, bagi kami sepakat bahwa memadamkan api dan menjamin keselamatan rakyat itu harus didahulukan sekarang. Tetapi secara paralel dia harus dilakukan dengan tadi perbaikan struktural tadi Mbak. Kalau sekarang sudah ada 6 perusahaan ya kan yang diperiksa dan disegel, itu ditindaklanjutin dong dengan evaluasi izin dan pencabutan. Kami sudah memberitahukan ya ke publik bahwa ada 300-an lebih perusahaan yang ada titik api dengan high confidence di sana. Dan itu harusnya diperiksa oleh pemerintah gitu kan. Benar nggak nih data Walhi? Jangan-jangan data Walhi salah gitu kan. Tahu benar atau enggak tuh kalau mereka periksa dong data kami gitu kan. Nah itu yang juga harus diperiksa gitu. Jadi memang mengevaluasi menyeluruh perizinan ya, terkhusus izin-izin yang ada di ekosistem gambut ya, ini menjadi hal yang penting dilakukan oleh semua kementerian, baik Kementerian Kehutanan maupun Kementerian ATR BPN. Nah, Kementerian Kesehatan juga harus memastikan rakyat itu dapat fasilitas kesehatan, Mbak, dan itu bisa diakses dengan mudah, bisa gratis gitu kan, karena di sanalah sebenarnya peran negara untuk memastikan hak atas kesehatan, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat itu diimplementasikan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Jadi bagi saya, satu, dalam konteks kemanusiaan ini harus segera ditanganin dan harus memastikan keselamatan rakyat itu menjadi utama gitu ya kan. Dan yang kedua ini harus paralel dengan perbaikan tata kelola tadi gitu. Evaluasi menyeluruh izinnya, mulai dari izin yang beroperasi di ekosistem gambut, tegakkan hukum, cabut izinnya, tagih tanggung jawab korporasinya gitu ya kan. Tadi si Menhub juga bisa pakai pasal 72 untuk memulihkan hak rakyat, LH bisa pakai legal standingnya untuk menagih pemulihan korporasi untuk lingkungan, dan kementerian lain atau BPN juga melakukan evaluasi. Nah ini karena dia lintas kementerian gitu Mbak, maka sebenarnya memang di sana laporan presiden harusnya memastikan menteri-menteri itu menjalankan tugasnya. Presiden sudah berkali-kali menyatakan ini akan difokuskan juga untuk penegakan sanksinya bagi yang nakal-nakal ini begitu ya. Dan kemudian ada sinergitas antar kementerian lembaga yang seharusnya memang nanti juga akan bisa terus didorong oleh DPR. Bukan hanya Kementerian Kehutanan. Akankah nanti DPR juga bisa memberikan masukan dan terus mendorong koordinasi sinergi antar lembaga? Ya itu memang di dalam Manggala ini kan sebenarnya ada unsur TNI juga ya. Ada unsur Polri, ada Pemda, ada masyarakat peduli api dan sebagainya. Nah, jumlah personel juga udah 1.800 apa berapa gitu ya sekarang ya. Nah, ini saya kira perlu diperkuat ini. Kalau ada hal-hal perlu dukungan dari kami, dari DPR RI juga pasti kami dukung. Apakah terkait anggaran, terkait aturan dan sebagainya ya. Tapi kita tetap masih respon terhadap kebakaran ini relatif banyak kemajuannya pemerintah. Tadi seperti yang saya sampaikan, tapi untuk pencegahan saya ngelihatnya masih belum kuat gitu ya. Niat untuk bagaimana pencegahan ini
diresponnya dengan yakin ya, terukur gitu ya. Dan saya kira itu harus evaluasi dengan data yang benar juga. Selain data tadi mengenai peta, data-data titik api dan sebagainya ya. Kemudian kan bagaimana ya masa lalu penanganannya, evaluasinya seperti apa. Ini kan kita bukan pertama kali baru ngerjakan ini ya. Sudah yang lalu-lalu kan ada orang ngerjakan juga. Itu dulu seperti apa gagalnya, kemudian yang baiknya seperti apa, keberhasilannya seperti apa, penyempurnaannya seperti apa gitu loh. Ini harus betul-betul menjadi dasar dari cara kerja kita untuk dalam hal pencegahan terutama. Gitu. Saya belum melihat pencegahan ini adanya suatu pekerjaan yang terus-menerus, dan kita juga sudah tahu El Nino itu kan ada siklusnya. Ya. Jangan pas ada El Nino aja kita ingat gitu loh. Udah deket-deket El Nino baru ingat. Ini kan terulang gitu ya. Nah, pengulangan ini kan bisa dibaca ini sebenarnya trennya seperti apa. Harus seperti apa kita dan sebagainya. Ini saya kira yang perlu dari Wahli ditambahkan kalau soal pencegahan ya, tadi sempat disinggung juga soal keberadaan teknologi ya, mungkin di negara-negara lain lebih canggih begitu. Apa sih evaluasinya kalau untuk kita saat ini dari pencegahan ya, dan juga kalau tadi pendidikan udah kita bahas, utamanya pencegahan dulu. Iya, sebenarnya pencegahan jangka pendek ya Mbak ya, kan sejak Februari itu kalau tidak salah BRIN dan beberapa badan riset tuh sudah bilang, sudah mengingatkan bahwa tahun ini tuh akan lebih panas, hati-hati ada El Nino Super gitu kan. Lalu kemudian bagaimana tuh harusnya pengurus negara membaca itu sebagai sebuah pencegahan dini dari yang jangka pendek gitu ya kan. Nah, jangka panjangnya tadi kita udah sepakat tuh ya bahwa ada evaluasi izin dan lain sebagainya. Nah, secara teknologi ya juga mungkin bisa digunakan ya, bukan dalam konteks penanganannya ya. Teknologi penanganan itu kan udah dijawab dengan modifikasi cuaca dan lain sebagainya. Tapi kan di sana ada problem-problem lain seperti anggaran ya. Mbak ya, saya pikir kayaknya udah cukup deh Presiden ninjau lapangan, biayanya itu dialihkan aja lah untuk penanganan ya kan ya. Mungkin lebih bermanfaat gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mumpung ingat gitu Mbak. Kita itu masih punya TAP MPR 9 tahun 2001. TAP MPR 9 tahun 2001 ini soal pembaruan agraria. 25 tahun yang lalu sebenarnya negara kita itu sudah menyadari bahwa ekonomi yang dibangun di atas model pertumbuhan ya kan, itu akan berdampak pada kerusakan lingkungan hidup yang masif dan ketimpangan agraria. 25 tahun yang lalu udah dijawab. Udah diakui oleh negara, diproyeksi oleh negara melewat TAP MPR 9 tahun 2001. Nah, mandatnya apa? Mandatnya itu satu, selain mengevaluasi perizinan, dua, dia mengevaluasi dan bisa mencabut undang-undang ataupun kebijakan-kebijakan yang di luar semangat pengelolaan agraria yang berkeadilan dan berbasis pemulihan lingkungan gitu. Tapi TAP MPR ini nggak pernah dijalanin, Mbak. Harusnya itu dilaporkan pada saat sidang tahunan MPR. Tapi di pidato dan laporan Presiden kemarin tuh nggak pernah dilaporkan apakah itu sudah diimplementasikan atau belum dan sejauh mana. Nah, saya pikir tadi ini udah bisa dijadikan sebagai kompas konstitusi kita untuk memastikan adanya hukum yang kuat, substansi hukum yang kuat, implementasi dari hukum gitu ya kan, dan kemudian bisa memutus siklus kebakaran hutan dan lahan tadi. Gitu. Oke. Pak Panggah ditambahkan, jadi berkaitan dengan tadi ya, pencegahan juga harus diperkuat dengan adanya kebijakan-kebijakan mengenai tata kelola dan hukumnya juga harus kuat. Seperti apa ditambahkan? Ya, itu saya kira kita tidak perlu menyesali apa yang sudah terjadi ya. Yang penting semua itu jadi pelajaran bagi kita. Memang untuk jadi pintar itu dari bodoh dulu gitu ya. Jadi makanya saya kira yang penting ini berproses, orang satu bangsa atau orang atau bangsa atau kelompok orang itu memang harus berproses, tapi proses ini harus menuju proses yang menjadi lebih baik, karena ada proses yang menjadi tidak lebih baik. Nah, saya kira ini tadi dikatakan memang pertumbuhan bisa merusak lingkungan dan sebagainya, mengorbankan lingkungan dan sebagainya. Saya kira itu suatu kewajaran sebenarnya. Di Cina juga dulu polusi luar biasa waktu mereka ngejar pertumbuhan, tapi kan lama-lama jadi pintar ya. Dengan mengerjakan itu, punya pengalaman, punya kepintaran, akhirnya
dia lama-lama direduksi seperti industri besi baja yang tadinya polusi sekali. Sekarang sudah pakai teknologi yang lebih baik lah. Saya kira kita harus menuju ke sana. Ya. Tapi apa kebijakan yang paling mendesak untuk dilakukan saat ini menurut Anda? Kebijakan apa? Kebijakan mengenai penanganan ini, Karhutla. Iya, ini semua jadi pelajaran semuanya lah ya. Kita mumpung sekarang ini kita ada niat pemerintah, niat negara untuk menjadi benar semuanya. Ya coba kita semua bekerja untuk. Termasuk aturan dan juga. Iya semuanya. Ya detail-detailnya itu seperti apa. Ya. Kan semuanya itu kan dasarnya kan adalah proses. Berarti tahun depan kalau misalnya masih ada Karhutla kita nggak belajar dong Pak setahun ini. Iya, artinya kita nggak jadi sepertinya lama banget ya mau pinternya dan punya rasa sense of empathy. Iya. Bukan, pada masyarakat kepintaran sendiri. Itu memang pelan, nggak bisa cepet. Kayak orang ngisi botol dengan air, nggak mungkin seember itu langsung dituang toh, sedikit jadi agak pinter. Saya ngelihat kita adalah proses ke situ. Ya memang kadang nggak puas ya, iyalah ya memang itu tanda-tanda kita mau maju kalau nggak puas itu.